Oke, kita lanjutkan. Nah, misalkan sebelum ke Kirchhoff, saya mau nyobain dulu bagian dari rangkaian berikut ini yang digabungkan dengan voltase. Jadi misalkan ada sebuah rangkaian punya voltase beda potensialnya ada 18 volt digabungkan dengan sebuah resistor seperti ini resistornya bentuknya. Nah, kemudian ada arus yang bergerak dari sini ya. Jadi ini ada arus, kemudian di sini ada beda voltase nilainya 18 volt. Kemudian ini adalah titik A dan ini adalah titik B besar dari arus yang pertama atau masuk ke sini, kemudian arus yang kedua tuh masuk ke sini, percabangan berarti ya. Ini adalah R1, ini adalah R2. Kemudian ini adalah titik yang C, kemudian dia gabung masuk lagi ke beda potensial ini dan terus bergerak. Besarnya R1 itu adalah 6 ohm, kemudian besar R2 itu adalah 3 ohm. Yang pertanyaan selanjutnya adalah tentukan kuat arus total. Kemudian yang ditanya selanjutnya adalah kuat arus I1 dan I2, dan yang terakhir adalah tanyakan tentang tegangan ya. Tegangan AB, jadi dari titik A ke titik B, dan tegangan di titik B dan C. Gimana ya kita bisa mengerjakan ini? Yang pertama, tentang kuat arus total. Ada data yang kurang. Di sini R1, R2, kemudian di sini juga ada resistor, berarti di sini ada R3, besarnya adalah 4 ohm. Kalian bisa lihat bedanya gambar ini dengan gambar yang sebelumnya adalah di titik percabangan. Kalau bentuk titik percabangan kayak gini, ini masuknya ke hukum yang ke-1 dari Kirchhoff ya. Jadi hukum yang pertama Kirchhoff itu tentang arus cabang itu akan sama dengan arus yang masuk itu I masuk itu akan sama dengan I yang keluar. Jadi bentuk itu hampir mirip seperti gambar yang di sini. Jadi ini termasuk dalam bagian dari hukum Kirchhoff yang pertama. Nanti juga ada lagi hukum Kirchhoff yang kedua. Hukum Kirchhoff yang kedua itu bersangkutan dengan GGL atau gaya gerak listrik. Nah, kalau kita kerjakan di bagian ini gimana nih? Yuk kita kerjain aja langsung. Tentang bagian ini kita bisa kerjakan dari kuat arus totalnya dulu. Berarti ini kan bentuknya adalah seri dan paralel. Kita bentuk bagian ini sebagai paralel, kemudian kita bagikan dengan bagian yang seri dan itu adalah nilai dari R-nya. Kalau kita jawab yang bagian yang A, maka kita bisa dapatkan bagian yang ini nih. 1 per RP atau per rangkaian paralel ini R1 ditambah dengan R2 itu sama dengan 1 per 6 ditambah 1 per 3 sama dengan 3 per 6, atau kita balik jadi hasilnya adalah 2 ya. Berarti ini adalah RP nya 2, kemudian ini adalah bagian yang serinya. Jadi yang RS atau bagian yang seri adalah R3 atau bagian yang R3 ini ya ditambah dengan bagian yang RP ini sama dengan 4 ditambah dengan 2, jadi RS nya adalah 6. Oleh karena itu kuat arus total merupakan nilai dari I sama dengan V dibagi dengan R, dimana nilai V itu adalah 18 volt dibagi dengan R. R-nya kita gunakan yang bagian yang seri, berarti 18 dibagi dengan 6 ohm adalah hasilnya 3 ampere. Nah, ini adalah kuat arus total. Karena bentuknya percabangan, di sini ada percabangan antara nilai dari I1 dan I2, maka kita gunakan beberapa penyesuaian
penyelesaian berikut ini nih untuk jawaban tentang yang B ya. Oke, kita mulai nih. Tentang kuat arus listrik di I1 dan I2. Kita coba pakai gunakan perbandingan, di mana perbandingan antara arus yang masuk di I1 itu akan berbanding dengan arus yang di I2. Berarti ini 1 per R1 berbanding 1 per R2. Atau kita bisa tulis juga 1 per 6 dibagi dengan 1 per 3. Nah, dari bagian ini kita bisa otak-atik gimana caranya biar kita buat perbandingan yang lebih mudah. Maka daripada itu kita kalikan dengan masing-masing dengan atasnya ini kita kalikan dengan 6, maka ini dapatnya adalah 6 per 6 dibagi dengan 6 per 3. 6 per 6 kan 1, 6 banding 6 per 3 itu adalah 2. Jadi nilai dari I1 banding I2 yang baru itu adalah 1 banding 2. Kalau kayak gini jadi mudah, yang ditanya adalah I1 ya. Yang ditanya adalah I1, maka I1 sama dengan 1 per 3 dikali dengan 1. Berapa nih? Sorry nih, bagian yang ini kita coba. Oke, ini bukan 1 ya, maksudnya adalah I. Jadi di mana I itu adalah arus total yang udah tadi kita dapat. Di mana arus totalnya itu nilainya berapa tadi? 3 ampere ya. Jangan bingung, ini satunya itu adalah bilangan dari satu bagian sini, 3-nya itu adalah 1 ditambah dengan 2, jadi ini 3. Oke, kita selesaikan bagian yang ini. Jadi I1 sama dengan 1 per 3 dikali dengan 3. Berarti 3 per 3 sama dengan 1 ampere ya. Berarti ini nilai dari I1. Maka dari itu kalau I2 berarti pakai nilai 2. 2 dibagi 3 dikali dengan arus total juga ya. Berarti ini juga I total. Jangan salah, ini bukan 1. Ini adalah I total sama dengan 2 per 3 dikali dengan I totalnya adalah 3. 6 per 3 sama dengan 2 ampere. Nah, berarti kalau ditanya tentang tegangan di titik AB kayak gimana? Berarti VAB ini sama dengan I dikalikan dengan R3 ya. 3 dikali dengan 4 nilainya adalah 12 volt. Berarti kalau VBC ini sama dengan I1 dikalikan dengan R1. Berarti maksudnya ini adalah bagian totalnya ya. Berarti I1 itu adalah 1 dikali dengan 6, jadi 6 volt. Atau sama juga kalau misalkan kita gunakan yang I2 ya. I2 dikalikan dengan R2, 2 dikalikan dengan 3 sama dengan 6 volt. Ini untuk tegangan.